Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Aku yakin di antara kalian semua pasti nggak ada yang nggak suka nonton film. Entah itu di bioskop, di laptop, atau di HP. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir kenapa bisa beneran ngerasa tegang, sedih, atau ketawa cuma gara-gara nonton film? Padahal cuma di layar loh itu. Jawaban ada di sejarahnya. Hai, ini adalah sejarah singkat dari film yang zaman dahulu. Thomas Topa Edison di Amerika menciptakan kineskop. Itu adalah alat pertama untuk menonton film pendek secara individual. Namun, Lumière bersaudara dari Prancis yang membuka era bioskop modern pada tahun 1895, mereka memproduksikan film pertama di Paris. Film-film awal ini bisu, berdurasi singkat dan menampilkan kehidupan sehari-hari, seperti kereta api yang datang, dan penonton tuh waktu itu sangat panik sekali. Dan di awal abad ke-20-an, film bisu mendominasi di Amerika. Hollywood menjadi pusat industri. Contohnya kayak Charlie Chaplin dengan Lig Genit di tahun 1921 dan Buster Keaton membawa komedi fisik yang ikonik di Eropa. Dan itulah secara film secara singkat. Ada 3 momen yang paling penting, berikut ini akan saya jelaskan. Hari ini aku akan mengajak kalian ngobrol soal 3 momen besar yang beneran ngubah film selama ini. Bayangin sebelum tahun 1927, film itu cuma gambar bergerak aja, nggak ada suara, nggak ada dialog, nggak ada efek ledakan, nggak ada musik yang bikin merinding, cuma ada gambar. Biasanya tuh ada title-nya aja sih di tahun segitu. Kalau mau ada suara, tuh harus ada orkestra di bawah, yang bawah panggung itu dimainin secara live. Tapi itu sangat keren sekali di tahun itu. Tapi ya jumlahnya sangat terbatas sekali sih. Puluhan tahun para ilmuwan tuh pusing banget mikirin cara bikin suara di film. Dulu pernah pakai pirang hitam, itu suaranya harus pas banget. Kalau digeser sekian detik, udah pasti aneh. Sampai akhirnya di tahun 1926, Warner Bros. Ngeluarin sistem bernama Vitaphone. Dia pakai piringan hitam gede buat nyimpenin suara. Dan alatnya disinkronin ke proyektor. Nah, puncaknya di tahun 1927, film The Singer dirilis. Ini bukan film yang seluruhnya bersuara, cuma sebagian kecil dialog dan nyanyian yang disinkronin. Tapi cuma beberapa menit itu udah cukup bikin penonton shock. Ada adegan si tokoh utama nyanyi dan ngomong ke ibunya kayak gini. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. No, listen. Play Toot Toot Tootsie. 3 chorus, you understand? And the 3rd chorus. Itu sangat gila banget sih. Satu kalimat doang bisa jadi sejarah. Momen itu beneran mengubah segalanya. Sejak saat itu, studio film yang tadinya bisu langsung panik. Mereka buru-buru investasi jutaan dolar buat studionya memasang alat suaranya. Karir-karir aktor film bisu yang suaranya nggak bagus langsung tamat. Industri film pun pindah. Dari teater bisu yang tersebar jadi terpusat di Hollywood sebagai raja baru film dunia. Realisme klasik Hollywood. Setelah film bersuara, Hollywood mulai menyempurnakan gaya penceritaan mereka yang kita sebut realisme klasik Hollywood. Kalau revolusi suara itu tantangannya teknologi. Ini tantangan seni narasi. Tujuannya itu biar kamu si penonton benar-benar bisa nyemplung ke dalam ceritanya. Mereka nggak mau kamu sadar kalau lagi nonton film. Mereka bikin alur yang super jelas dari awal sampai akhir. Karakter utamanya punya tujuan, ada konflik yang jelas,
dan semuanya terselesaikan dengan rapi di akhirnya. Nggak ada yang plot hole atau pertanyaan menggantung. Mereka juga mempunyai teknik yang disebut gaya tak kasat mata. Ini artinya pergerakan pencahayaan dan penyutingan itu dibuat seharus mungkin sampai kamu nggak sadar kalau itu disengaja. Contohnya ada saat dua tokoh ngobrol, kamera akan bergantian mulai merekam si muka A lalu ke si muka B. Ini kayak ngerasa beneran ada di situ, lagi ngobrol bareng. Lalu semuanya dibuat sempurna. Neorealisme Italia. Nah, di saat Hollywood sibuk bikin ilusi yang sempurna, ada juga yang pergerakan yang berani tampil apa adanya. Ini terjadi di Italia. Setelah Perang Dunia Kedua, negara mereka hancur lebur, keadaan sosial dan ekonominya benar-benar kacau. Para sutradara di sana merasa, kenapa harus bikin ilusi kalau realitasnya jauh lebih drastis dan penting. Jadi lahirlah neorealisme Italia. Filosofi mereka kebalikan dari total Hollywood. Mereka nggak pakai syuting mewah, tapi syuting di jalanan yang bener-bener hancur. Mereka nggak pakai aktor yang top, tapi pakai orang-orang yang biasa, yang mukanya menyimpan cerita. Ceritanya juga punya soal pahlawan, melainkan tentang perjuangan hidup sehari-hari yang pahit. Contohnya di film Bicycle Thieves adalah contoh paling pas. Ceritanya cuma soal bapak yang sepedanya dicuri dan sepeda itu satu-satunya alat yang buat dia bekerja. Selama hampir 2 jam kita mengikuti dia dan anaknya nyari sepeda. Nggak ada plot twist bombastis, nggak ada akhiran yang bahagia. Tapi justru itu bikin film ini kuat. Karena dia bukan film, dia adalah sebuah rekaman jujur dari realita. Jadi itu nggak cuma tantangan hiburan. Jadi itu 3 momen yang beneran ngasih tahu kita kalau film itu nggak cuma tentang hiburan. Dari revolusi suara yang bikin film jadi multimedia, realisme klasik yang fokus pada cerita yang mulus, sampai neorealisme Italia yang berani tampil jujur. Semuanya punya kontribusi besar. Setelah ini, kalau kalian nonton film, kalian bisa lihat lapis-lapisan di baliknya. Dan makin bisa menghargai kenapa film itu jadi seni yang luar biasa. Sekian dari saya, terima kasih.